Gantung sama apapun dan sama siapapun. Ya bagaimana dia untuk mengenal Tuhan kita itu kan kita mesti mengenal. Tadi kan saya udah sebutin 99 sifatnya. Itu sifat, cara kerjanya, cara iya, kerjanya. Waduh. Cara kerja bahwa dia itu nyata. Kalau sama Bang Jibril lembut. Amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka cukup dengan mengatakan kun, maka jadi. Pertanyaannya, Allah kalau dibilang dengan kalimat kalam, karena suara, huruf itu hanya bisa muncul dari jisim, sehingga mengatakan bahwa Allah itu bersuara sama seperti manusia, zat Allah tidak berjisim. Suara dan huruf itu adalah sesuatu yang mengalami perubahan dan berupaya sesuatu yang memang keluar daripada makhluk. Sedang sesuatu yang keluar dari Allah tidak berupa suara dan tidak berupa huruf, karena di dalam Al-Quran bahwa Allah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Di dalam surat Al-Ikhlas, Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak ada sesuatu yang keluar dari Allah kecuali adalah sesuatu kun, cukup dengan kalimat ilhamnya, bukan dengan cara suara. Maka kalam adalah sesuatu yang keluar dari Allah tapi bukan berupa suara dan huruf, cukup dengan mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, maka cukup jadilah, maka dia akan jadi. Maka kalau seumpama katanya di Bible jadilah alam, berarti alam itu juga Tuhan, dan tidak mungkin. Karena itu laisa kamislihi syai'un fil ardi mukhalafatul lil hawadis. Tuhan berbeda dengan yang baru. Lanjut. Izin. Coba di situ apa diajarin waktu menciptakan Adam? Siang. Waktu menciptakan Adam lanjut Bang Jibril. Elemen lain. Kok nggak kun fayakun langsung jadi aja? Kok baru ini? Kenapa harus butuh yang lain bahannya? Coba cara menciptakan Adam di Quran kayak mana? Nih, saya tunjukin aja ya, Mbak ya. Tunjukin Bang Jibril. Proses penciptaannya dari Saya tunjukin aja nih enaknya nih. Mudah-mudahan Mbaknya bisa nangkep nih, insyaallah. Semoga tidak kun fayakun doang. Iya, waduh, ini kita malah teliti banget nih. Ini Mbak bisa di capture nih, ncbinlm.nih.gov ini government ya. Habis itu kalau saya translate ini, situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Mantap. Ini nggak kun fayakun doang nih kalau jelasin kayak gini. Nah, ini PMC, PubMed Central. Di sini ada tulisannya Human Embryology and the Holy Quran, an overview. Apa ini artinya? Aku tanya tanya ini penciptaan manusia. Iya, sebentar dong, sabar dong. Adam. Iya, sabar dong. Dengarkan dulu, lihat dulu. Dengarkan dulu, kamu dijawab nih. Embriologi manusia dan Al-Quran suatu tinjauan. Waduh, iya. Aku tanya penciptaan Adam. Adam nggak melewat embrio. Dulu, Bu. Adam itu nggak lewat embrio. Dia nggak ada melahirkan si Adam. Dia nih. Embrio itu kan proses bayi. Kamu bertanya dijawab, dengerin jawaban yang kamu tanyain. Punya kuping gak saya si sound ini, sound system ini. Sabar, ini ujian teman-teman. Sabar, ini ujian. Jangan lupa tap layar teman-teman. Ini pembelajarannya. Ini dari laboratoriumnya dan semuanya. Ini ada pembelajarannya. Kita langsung ke conclusions-nya aja. Conclusions itu apa sih? Conclusions itu artinya kesimpulan. Nah, nih. Mbak nanya soal Quran dan penciptaan kan, nih saya translate nih.
Al-Quran berisi gambaran komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan perkembangan manusia yang jelas dan lengkap seperti klasifikasi, terminologi, dan deskripsi ada sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di zaman ketika belum ada mikroskop, belum ada kaca objek, belum ada bahan pengikat atau alat apapun lainnya. Dan terlebih lagi, uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepadanya kecuali Sang Pencipta sendiri. Jadi penciptaan jelas di Al-Quran diakui sama tadi siapa ini? An official website of the United States government. Jadi dibaca aja Mbak, dibaca. Ini jelas kok, udah terbukti kok. Ya, asik ya. Kiu cukup. Atau mau dilawan pemerintah Amerika? Silakan Mbak, hantam. Bang Jibril bisa jelaskan gak sih proses penciptaan manusia dari susu dan keju ada nggak itu? Waduh. Iya. Apakah itu diakui sama ilmuwan? Silakan Bang Jibril. Waduh. Itu wallahu alam bisawab Bang. Jadi tadi Bang Jibril kalau Adam dijadinya bagaimana? Kun fayakun atau bukan Bang Jibril? Waduh, kalau waduh nih ada Ustadz saya jadi malu nih. Tapi Ustadz nanti nambahin nih, Ustadz saya malu nih. Ustadz. Lanjutkan, ini ujian Bang Jibril dan itu menjadi skripsi Anda nanti diserahkan kepada kami. Jangan lupa bayar teman-teman. Jadi penciptaan soal penciptaan manusia itu ada di An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah berkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Habis itu di surat Al-Sajadah ayat 7 dan 8. Yang membuat segala sesuatu dia ciptakan sebaik-baiknya, yang ia memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian ia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Itu Al-Sajadah 7:8. Habis itu ada di Al-Mu'minun 12:14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah. Itu Al-Mu'minun 12 tadi ya. Habis itu ke 13-nya kemudian kami jadikan saripati atau air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Itu Al-Mu'minun 13 tadi. Habis itu di Al-Mu'minun 14 juga menjelaskan lagi. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Habis itu kita ke Al-Insan juga. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dan tidak hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ini capek Ustadz, satu lagi dong. Ini panjang banget Ustadz. Dia nanya nggak ada yang lebih berat. Makanya tadi saya ke website itu aja jadi jelas gitu loh. Udah diakui sama pemerintah Amerika. Abang Jibril kita Abangku, sinyalnya coba diperbaiki dulu abangku. Maaf, HP-nya ujian, sinyalnya ujian. Bersabar abangku, cari tempat yang tertinggi, naik ke atas bukit, lalu coba untuk terjun. Insya Allah kamalnya nanti bisa lebih baik lagi suaraku. Bang Yuyun, lanjut teman-teman. maklum Bang, di kampung nih signalnya susah. Oh iya, sama. Gimana bang Bang Yuyum? Ya enggak, tadi kan maksud saya ini cuma nyimak-nyimaknya sudah tadi di bawah. Saya tadi kan abang bilang kalau Allah mau mencipta tinggal kun fayakun Bang ya. Nah terus kalau Adam kenapa tidak kun fayakun langsung jadi pakai tanah dulu dibentuk Bang? Iya, ada kan namanya yang menarasikan bang, menceritakan bang. Jadi kami paham. Contohnya ya bang. Contoh nih kita contoh aja nih bang. Abang iblis, abang dibuat dari api. Habis itu kami manusia dibuat dari tanah.
Kenapa Adam bisa sombong? Adam berpikir bahwa dia dibuat dari api. Dia pikir dia lebih istimewa dari tanah. Sementara kesininya begitu kita tahu, oh rupanya tanah bisa mematikan api, rupanya tanah itu subur, rupanya tanah ini lebih berguna daripada api. Api cuma bisa bakar sama menerangkan. Tanah ini bisa menghidupi jutaan manusia. Ini contoh aja bang kalau abang iblis. Nah kalau nggak dinarasikan manusia itu diciptakan oleh tanah, oleh ini, kalau nggak dinarasikan, kalau diceritain aja kun semua kejadian, kita nggak tahu apa-apa bang. Jadi nggak ini bang, jadi paham nggak bang sampai sini? Bang? Oh iya, saya nggak maksud saya begini loh bang. Saya berarti pada intinya tidak kun fayakun dong ya kalau untuk penciptaannya. Itu untuk dia kun fayakun, tapi ini untuk menarasikan, menjelaskan, menceritakan kepada kami agar kami paham bang. Paham nggak bang? Aduh, nih. Iya. Tapi maksudnya semuanya tidak kalau kan kun fayakun jadi bumi, kun fayakun jadi laut, itu kan kun fayakun. Tapi kalau khusus untuk Adam tidak kun fayakun dong bang. Bang, dia bilang kun fayakun, dibuatlah Adam. Kejadian nih. Tapi gimana kita tahu soal kita terbuat dari tanah? Gimana kita tahu isinya kita diisinya darah? Gimana kita tahu isinya ada tulang belulang? Gimana kita tahu? Gimana kalau dia cuma ngejelasinnya kun fayakun doang bang? Jadi beda dong bang ya, kalau misalnya laut kan tinggal kun fayakun, laut jadi. Beda dong kalau gitu sama Adamnya bentuk. Yun, dengar. Ini gimana nih? Ini memang saya yang nggak mampu. Memang saya yang nggak becus jelasin apa gimana sih ini abang-abangku di sini? Kurang keras. Bang Jibril kurang keras. Bang Jibril, ini ujian, itu tugasmu untuk melaporkan skripsimu nanti di sini. Sabar, ini ujian. Lanjut. Jangan lupa tap layar teman-teman. Tapi lu nggak pernah dijelasin sampai 1000 kali. Aneh cuma nanya doang nih bang, jangan marah ya. Oke. Narasinya nih bang, saya ulang ya. Biar ini analoginya yang lebih gampang nih bang. Ya. Saya tendang muka abang sekarang nih. Habis itu abang kesakitan kan? Habis itu abang nanya, Bang Jibril gimana itu tadi? Kok muka gue tiba-tiba sakit? Jadi saya ceritain. Pertama saya tekuk lutut saya. Saya angkat paha saya ke dada abang. Saya lurusin kaki saya ke kepala. Jibril. Nah, apakah Artinya saya nendang Bang abang Jibril doang? Ada suatu proses. Hah? Ya kan, ada suatu proses, bukan hanya Iya, di kun fayakunnya itu ada prosesnya pasti, tapi apa yang dia mau dengan kun aja kejadian gitu loh. Ya, makanya karena ada suatu proses lah, makanya ada yang melakukan proses itu. Apa? Gimana? Kan ada yang melakukan proses. Itu tadi saya nendang mukanya. Ya itu. Itu proses saya nendang mukanya. Kalau kun fayakun kan nggak harus pakai proses, pokoknya diomongkan jadi. Ini tolong dong abang-abangku di sini, emang kayaknya ilmu saya masih ini deh, masih terlalu. Tolong dibantu Bang Jibril, teman-teman. Prok. Jadi Bang apa? Jibril, Tolong dibantu. Prok. Jadi apa teman-teman? Di akhir zaman kita lebih percaya sama dukun daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu masalahnya. Dan lebih percaya kepada manusia yang menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia. Karenanya kalau teman-teman sebelah, Tuhanmu itu nggak kuasa, kenapa kamu membatasi kekuasaan Tuhan? Masalahnya Allah tidak ingin jadi manusia. Ada manusia yang sekarang mau makan ee-nya teman-teman. Ada nggak yang mau makan ee-nya? Nggak ada yang mau. Kenapa nggak ada yang mau? Karena dia nggak mau makan walaupun dia mampu untuk makan Begitulah Allah Rabbu Jalla Jalaluh, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci. Tidak mungkin Allah mau merendahkan menjadi manusia yang dia dalam rahim prosesnya, dan dia pasti dan dia pasti lemah. Dan itu keimanan teman-teman sebelah. Kami tidak menyalahkan, itu keimanan kalian. Dan kami di sini komalnya adalah untuk mengedukasi dari sekian ratus orang yang menonton, kawan-kawan. Kami tidak pernah mau menyalahkan Anda yang berkeyakinan Tuhan jadi manusia. Tapi keyakinan kami Muslim, tidak mungkin Allah yang maha suci
akan menghinakan dirinya menjadi manusia. Begitulah Kesian deh. manusia juga tidak mau menghinakan dirinya untuk makan Berarti ciptaan ee-nya. Allah itu hina Begitulah semua. mukhalafatul lil hawadis laisa kamislihi syai'un fil ardi. Tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini, dan Allah tidak akan mungkin merendahkan dirinya karena lawannya dari Maha Kuasa adalah tidak berarti kuasa. Anda Dan mengakui itu Anda itu keimanan rendah dan kalian. hina. Kami tidak menyalahkan kalian. Tuhan menciptakan Tujuan di semuanya Komal itu ini sempurna. adalah untuk Nggak ada mengedukasi yang di hina. bawah. Bukan tujuannya harus ngikutin apa yang Anda mau, tapi itulah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Suci dan Maha Tinggi. Tidak akan mungkin Tuhan merendahkan dirinya. Silahkan Anda mau menyembah manusia, Iya, deh. mau menyembah gunung, mau menyembah matahari, mau menyembah bulan, mau menyembah kancing baju kalian sendiri. Kami tak peduli kawan-kawan. Tapi tugas kami di Komal adalah mengedukasi, mencerdaskan orang banyak. Sembahlah kancing baju kalian. Kami pun tidak akan menyalahkan kalian. Tapi tugas kami adalah untuk menyampaikan kebenaran. Percuma Tuhan kasih kita akal untuk berpikir. Kenapa harus menyampaikan kebenaran itu harus pahit? Karena dia akan merasakan pahit bagi orang yang mau berpikir, dan orang cerdas berpikir sedangkan orang jahil tersinggung. Jangan lupa tap layar teman-teman. Kasihan ya. Masya Allah. Kasihan deh. Masya Allah. Dia Kasihan. mengakui bahwa dia itu ciptaan yang rendah dan hina. Yang mana Tuhan itu tempat bergantung ya, Bang Jibril ya. Tuhan itu tidak butuh bantuan dari siapapun. Kami lebih tinggi, Tuhan lebih itu mulia tempat bergantung, bukan Tuhan yang digantung. Kamu hina. Dengar. Diciptakan Udah. Allah mulia. Karena Tuhan Izin- itu tempat izin, Bos. bergantung, bukan yang digantung. Iya, izin host saya turunin ya karena udah nggak kondusif nih, nggak ada kayak ini. Jadi kayak gereja kita hari Minggu teriak-teriak nyanyi-nyanyi pargoy-pargoy. Ya nggak Ustadz, nggak usah kayak gitu ya Ustadz. Setuju nggak? Setuju. Komal ini tujuannya bukan untuk saling menyalahkan. Kita Mantap. beragama tujuannya untuk mengendalikan diri, bukan untuk mengendalikan orang lain, kawan-kawan. Silahkan Anda bernarasi, mau menyembah sendal jepit kalian monggo, mau menyembah kancing baju kalian monggo. Komal ini tujuannya untuk mengedukasi. Bagi yang punya akal silahkan berpikir, bagi yang tidak punya akal silahkan juga tidak gunakan akal. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalian melakukan kebaikan itu nggak akan mudah untuk efek ke Tuhan yang Maha Suci. Tuhan nggak butuh amal ibadah kalian, tapi amalan-amalan kita itu untuk diri kita sendiri, dan kejahatan pun demikian. Tidak akan ada imbasnya untuk Allah yang Maha Suci, karena kebaikan akan kembali kepada diri kita. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Pengen kalian beriman satu dunia, beriman semuanya kepada Allah, tidak akan membuat Allah yang Maha Agung tambah keagungannya karena satu dunia beriman. Satu dunia kafir tidak akan membuat Allah rugi, karena Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Jangan lupa tap layar teman-teman. Mantap emang Ustadz gue satu ini, Masya Allah. Gimana Bang Yuyum? Bang, kalau orang Kristen ya Bang, ya saya ini kan Kristen ya. Orang Kristen tuh tidak pernah percaya bahwa manusia jadi Tuhan, gitu loh Bang. Jadi tidak pernah ada orang, abang boleh tanya orang Kristen satu pun tidak pernah mengatakan bahwa manusia jadi Tuhan. Itu namanya orang gila kalau manusia dijadiin Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu mungkin dan bisa, gitu loh Bang. Gitu. Tapi abang Coba, tahu nggak Abang. konsep Abang, kodrat? Abang tahu nggak? Abang, ya? Bang, Apa Bang? abang paham konsep kodrat nggak? Maksudnya? Kalau laki-laki nih bang, kalau laki-laki nih, mau abang pakein rambut panjang, mau ganti rok, mau dipakein lipstick, mau make up 2 cm, bisa nggak dipanggil perempuan bang? Bisa nggak dia jadi perempuan? Ya nggak bisa lah Bang. Nggak bisa. Kalau tiba-tiba dia mau diaku-akuin sebagai perempuan, itu apa namanya bang? Ya itu bencong dong kalau gitu. Bencong, ya. Nah, terus maksudnya apa nih? Nah, jadi yang maksud abang nih manusia ke Tuhan-Tuhanan apa Tuhan ke manusia-manusiaan? Apa Tuhan ke bencong-bencongan bang? Apa gimana nih? Tuhan. Kan kodratnya Tuhan bang, sama kodratnya manusia nih.
Lah kan abang di Al-Qasas 30 tuh kan juga Allah Apa masuk itu? ke batang pohon. Wah, itu dia jadi tabir, Bang. Abang paham nggak konsep tabir? Ini kan Tuhan Allah itu kan SWT itu kan bisa masuk ke Waduh, batang pohon. Tabir, Bang. Jadi tabir. Nih sekarang saya ngomong nih sama Abang nih. Apakah handphone Abang itu saya? Ya yang jelas maksudnya Bang, handphone Abang sekarang saya bukan? pohon. Bang, Nah itu tadi kan maksudnya kalau mau. handphone Abang nih kan ada suara saya nih. Apakah handphone itu saya, Bang? Nah sekarang analoginya Yesus itu kan firmannya Allah, firmannya Allah ya kan. Nah itu abang nggak bisa bayangin kayak gitu. Kalau misalnya di batang pohon bisa, kenapa di manusia nggak bisa? Tabir, Bang. Jadi tabir. Jadi speaker tuh di handphone Abang tuh. Lah logikanya sama. Handphone kayak Abang gitu. kan nggak jadi bukan saya kan? Sekarang kayak gini, itu kan Yesus itu firmannya Allah. Mm-mm. Allah itu Enggak, Abang belum jawab nih. Jadi dia Tuhan ke manusia-manusiaan, apa manusia ke Tuhan-Tuhanan? Tuhan yang menjadi manusia. Oh, jadi Tuhan yang ke manusia-manusiaan gitu ya? Firman Kayak, Tuhan. kayak nenek kesemutan gitu ya? Sabar, firman Tuhan yang menjadi manusia. Iya, berarti Tuhan yang ke manusia-manusiaan. Firman Tuhan, abang tidak dulu firman Tuhan. Heeh. Nggak bisa. Ya firman Tuhan kan Abang bilang. Allah itu bukan jadi manusia, firmannya yang menjadi manusia. Iya. Abang tetap nggak ini nih, nggak jawab pertanyaan saya nih. Abang paham nggak konsep kodrat, Bang? Nah ini kan namanya Tuhan Maha Kuasa, Bang. Mau jadi apa juga kalau Tuhan berkehendak ya jadi. Waduh, nggak bisa dong, Bang. Nah ini kan kehendaknya Tuhan, masa kita batasin sih kehendak Nggak, Tuhan, Bang? jadi Tuhan Abang bisa jadi apa aja, Bang? Kalau dia berkehendak lo bukannya saya. Waduh. Kalau dia berkehendak, Iya. Kalau dia nggak Jadi berkehendak, Tuhan Abang bisa jadi apa aja nih? masa kita nentuin kehendaknya Tuhan? Bang, jadi Tuhan Abang bisa jadi apa aja nih? Kalau dia berkehendak, Heeh. Jadi Tuhan Abang bisa jadi apa aja nih? kalau dia berkehendak, Bang, kita nggak bisa nentuin kehendaknya Oh. dia apa. Heeh. Tapi dia bisa jadi apa aja gitu ya? Ya kalau dia mau bisa, ya namanya Tuhan Maha Kuasa, bisa semua. Waduh, ngeri juga, Bang. Kalau Tuhan Abang bisa jadi apa aja, nanti jadi tai kucing, saya takut nginjek tai kucing, Bang. Kan sekarang Tuhan berkehendak nggak? Nah, Berkehendak nggak yang kayak ya saya nggak tahu, kan nggak tahu saya. Ya, logikanya ya. Loh, kok jangan Abang kayak membatasi Tuhan, sih? Bang. Nggak mungkin dia jadi tai kucing. Kok jadi Abang yang ngebatasin? Tadi Abang bilang saya yang Iya, maksudnya batasin. ini kan kehendaknya yang masuk di akal pikiran lah. Kalau yang masuk akal pikiran, Bang, Tuhan saya maha suci, Bang, maha tinggi, maha besar. Dia nggak bisa jadi tai kucing, Bang. Nggak bisa jadi orang aja nggak bisa. Kenapa? Dia maha suci. sekarang gini, Bang, Sedetik dia jadi manusia, Bang, hilang kemahasuciannya. Sedetik dia jadi manusia, hilang maha kuasaannya. Maha penciptanya tuh hilang. Bang, Jadi bukan maha kuasa lagi dia. Abang, sekarang gini apa itu? Bang, ya. Nah, Abang sekarang percaya gimana itu? Firman itu bisa jadi Al-Quran kan? Itu Al-Quran itu kan firmannya Allah kan? Hmm. Ya kan? Hmm. Sekarang abang nggak bisa terima kalau firman itu jadi manusia. Firman jadi buku, abang percaya? Ah. Ya kan? Kalau firman jadi manusia, abang nggak percaya? Udah sampai situ aja narasinya. Ya saya tanya gitu aja logikanya. Oke, firman Allah itu kalam Allah itu memang dituliskan. Halo? Tapi Selamat sore. Waduh. Selamat sore, Bang Franz. Ya, Ya, Bang Franz. ya. Iya. Gimana Bang kabarnya, baik? Saya kawannya baik-baik saja. Mantap. Gimana nih, Bang? Mau ada yang ditanggapin? Saya tidak mau tanggapin apa-apa. Oh. Karena begini, abang, Iya, siap. dorong punya kata-kata sangat tinggi. Jadi, lo bikin apa? Tidak bisa tanggapi lagi. Kita tidak terlalu tinggi, Bang, kalimatnya, tapi Abang yang kerendahan kalimatnya. Kalau kita sih nggak tinggi-tinggi banget, cuman Abang pikirannya yang terlalu rendah. Bang jangan gitu dong bang. Enggak nih. Oke, Yalah. saya sambung.
Bang Saya Yuyun aja kan manusia bisa nggak melakukan apapun. Bang Yuyun mau nggak makan Nggak mau kan? Saya di report nih, saya turun dulu ya. Oh, Oh ya, nanti naik lagi Bang Jibril. Nanti antum nih tugasnya. Naikin lagi nanti Bang host, Bang Jibril. Jadi narasinya Tidak juga. kita berbeda. Begini, Kita berbeda Bang saya cuma Frans. mau Jadi gini Bang mendengarkan- Frans. Bang Frans, temannya Kata-kata Bang yang Frans, indah saja, Bang Bang. Frans, temannya Bang Frans Yuyun itu kita dianggap membatasi Bang Frans. Justru Tapi kalau karena Tuhan masa-masa Maha begitu kan Agung, tidak mungkin, kan? Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Mulia. Nggak mungkin yang Tuhan Maha Mulia itu malah menghinakan dirinya. Bu, ya kita aja jadi manusia bisa nggak melakukan sesuatu? Bisa. Mau nggak Bang Yuyun makan kotorannya sendiri? Kan nggak mau. Justru Tuhan tidak mau merendahkan dirinya. Bu, ya kita manusia aja nggak mau merendahkan diri. Bukan tak mampu, tapi tidak mau merendahkan dirinya. Begitu Bang Yuyun. Ya iya, Bang Yuyun bukan kita yang ketinggian, tapi Bang Yuyun yang terlalu rendah pikirannya. Bukan kita, jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Sekarang Tuhan aja nggak mau, bagaimana ente? Ente aja nggak mau, bagaimana Tuhan? Gimana pikiran? Nah itu Allah nggak mau jadi manusia karena Tuhan Maha Tinggi dan Maha Mulia. Bagaimana Tuhan harus jadi manusia yang punya kelemahan Bang Yuyun? Gua ngerti ini gimana ini teman-teman. Kan yang jadi manusia itu begini. firman, ngerti firman nggak? Aduh, 87, 8 itu bahasa lama. Gimana kalau Tuhan kembali dalam manusia? Bang Fran, Tuhan nggak mungkin yang namanya kalam itu Hai. perkataan Bang Frans, bukan kalau Tuhan ngomong itu yang bener. sendiri. Aduh ya Allah, sabar teman-teman, ini ujian, jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Yang benar Frans, kalau ngomong benerin dulu. Hah? Benerin dulu kalau ngomong ya, lanjut. Oh iya. Saya dengar saja sudah. Saya dengerin aja dulu. Bang Hanafi, saya tanya ya, kalau Quran itu firman itu ciptaan atau bukan, Bang? Firman itu kalamullah dan itu adalah firman Allah. Firman Allah itu sendiri adalah kalam, dan kalam Allah la sautin wala harfin, tidak berupa suara maupun huruf, karena dia dengan cukup mengilhamkan kawan-kawan. Seperti itulah, tidak mungkin sesuatu yang kalamnya keluar dari yang maha suci berubah-ubah. Suara itu berubah-ubah Bang Yuyun. Huruf juga bisa berubah-ubah Bang Yuyun. Karena itu di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah yang maha suci tidak mungkin melahirkan dan dilahirkan. Enggak mungkin Tuhan itu keluar seperti jisim, huruf dan angka teman-teman. Dan itulah pengertian kami. Silahkan Bang Yuyun merasakan bahwa firman jadi Yesus. Itu urusan Bang Yuyun. Kita di Komal ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling mengedukasi kepada teman-teman yang sedang nonton di bawah. Mana yang secara logika ini masuk, mana yang secara akliyah dan nakliyah masuk. Dan itulah tujuan kita di Komal-Komal. Bukan tujuan untuk saling menyalahkan Bang Yuyun. Silahkan Bang Yuyun mengatakan Tuhan jadi manusia. Itu keimanan Bang Yuyun dan Bang Frans. Tapi bagi kami, Tuhan gak mungkin merendahkan dirinya menjadi manusia yang punya kelemahan. Karena Allah maha kuasa, maha kuat. Dan lawannya maha kuat, tidak kuat. Lawannya maha kuasa, tidak maha kuasa. Mungkinkah yang maha kuasa jadi berubah tidak kuasa? Dan di situ gugur kalau Tuhan jadi berubah tidak maha kuasa. Itu keimanan saya pribadi dan teman-teman muslim. Ya, beragama itu tujuannya untuk mengendalikan diri Bang Yuyun, bukan mengendalikan orang lain. Dan disinilah Komal Edukasi
Silahkan Bang Yuyun percaya dengan manusia yang berubah, Tuhan jadi manusia, monggo. Silahkan. Gitu loh. Tapi kembali lagi. Nyembah gantungan Silahkan kunci boleh, Ustaz? Bang Jibril. Lanjut teman-teman. Tap-tapnya teman-teman. Nah, ini cuma mau nanya, nyembah gantungan kunci boleh, Ustaz? Silahkan mau nyembah gantung kunci, kancing baju, mau nyembah posisi sendal jepit setengah, monggo silakan, itu hak Anda. Tapi kita tujuannya untuk mengedukasi komal-komal di bawah. Itu tujuannya kami beragama, untuk mengendalikan diri, bukan ngendaliin teman-teman. Kami nggak bisa mengatur teman-teman perasaannya, keimanannya. Itu haknya teman-teman, monggo silahkan. Tapi nanti kami ditanya di akhirat, kamu sudah menyampaikan nggak Bang Jibril, Bang Inspirasi, ya, Bang Samudra dan teman-teman Muslim, Kores, sudah nyampaikan belum kebenaran? Sudah ya Allah, saksikan kami sudah menyampaikan untuk menyembah Engkau yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Tapi rupanya ada teman-teman yang masih menyembah Tuhan berubah jadi tidak Maha Kuasa. Padahal kami sampai lelah, sampai kasih tahu, silakan tap-tap layarnya teman-teman. Ini Masya Allah banget loh. Ini Masya Allah banget loh, Bang Inspirasi Kehidupan udah 18 jam live loh. Masya Allah. Siapa bilang dulu ayat Allah kalian Maha Kuasa? Siapa yang bilang? Karena kalian sendiri. La haula wala quwata. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, gimana kabar ya Pak? Baik. Kabar baik. Itu yang saya katakan. Alhamdulillah. Siapa yang bilang tadi Allahnya itu namanya- Kristen Itu- apa dari mana Pak? Itu namanya akhlak Pak. Oh, itu dari saya ini dari pengikut Nabi yang 26. Kenapa? Pengikut Nabi 26. Oh oke. Pengikut Nabi ke-26. Siapa yang bilang tadi Allahnya Maha Kuasa, Maha Kuasa? Kristen apa Islam Pak? Pak Andi Sam. Kan aku bilang tadi, saya pengikut Nabi 26 Paul. Paul Zhang ya, yang jadi DPO itu ya. Padahal kita tadi sudah bilang mau nyembah kancing baju aja yang kita nggak peduli. Dia mau beriman sama yang Nabi 26 kayak 27 kayak 30, Nabi dekat 1000 kayak nggak peduli, kawan-kawan, nggak ngefek ke kita. Udah deh, ini kayaknya nggak bisa. Dia bangga nabinya DPO, nggak paham. La haula wala quwata illa billah. Emang jadi ladang sabar ya Ustaz ya? Jadi Bingung kalau Nabi dari Cina, Nabi dari Jawa. Kita enak Nabi salawatnya Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak lama Nabi dari Bujang namanya, Allahumma sholli ala Bujang. Kagak enak nyebutnya teman-teman. Apalagi dari Batak, Allahumma sholli ala Luga, Tambunan. Aduh tambah nggak enak lagi teman-teman. Untung Nabi kita dari bahasa Arab, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enak kali nyebutnya, Allahumma sholli ala Luga. Aduh parah kali kita ini teman-teman. ya, tapi tadi saya baru bilang Bang Inspirasi Kehidupan, Masya Allah 18 jam, mantap. Bang Jibril mau Biasa. Bang Jibril, Siapa? emang boleh Nabi yang punya kelakuan buruk? Waduh, tapi ada Bang agama seberang malah ini apa Rasul sama nabinya rasidivis Bang. Itu gimana nih Bang? Iya itu tadi yang DPO kan? Yang rasidivis Bang nih. Oh ya, udah, betul. Ngaku-ngaku tobat rasidivis tuh makanya. Itu gimana itu gitu pusing. Bang Yuyum. Terbaru, ajaran terbaru. Iya. Bang Yuyum. Bentar bang, saya bangunin. Bang Yuyum, bangun bang. Bang, hei, Bang Yuyum,
bangun bang. Waduh, pingsan dia. Lamaan gini, kalau Bang Jibril tadi halus bener sabar. Ustadz Hanafi sabar bener sampai nangis. Yom, bangun Yom. Yom. Waktunya makan, ayo bangun, waktunya makan. Gini cara bangunnya, Pak Yuyum. Bang Yuyum. Lamaan. Monit- Yom, bangun Yom. Bang Yuyum monitor. Woi Yom. Lu kalau nggak Kadang-kadang- bangun gua yang tidur nih. Kadang-kadang kangen sama menyala atau nggak kalau yang kayak gini. Menyala bangku. Bukan masalah menyala, ente sabar bener. Kalau aneh udah aneh ortusus. Tapi Ana salut teman-teman. Ana salut sama Akhina Jibril. Dia buka komal. Ketika ada penghujat nggak perlu lama turunkan. Ketika ada orang-orang yang sudah mulai narasi nggak bagus diturunkan. Karena kita perlu komal yang mengedukasi. Kita komal ini tujuannya bukan tujuan untuk mempertontonkan kebodohan orang lain. Ya. Dan jangan sampai kita itu kedikte karena kejahilan orang lain. Gitu loh. Makanya saya lebih suka dengan kalimat kiu gitu. Artinya supaya otak kita tuh kiu-kiunya itu benar-benar 99-nya kepake. Kiu gitu loh. Saya banyak belajar loh. Lanjut. Karena ngeri Ustadz. Maksudnya kalau ada penghujatan di sini, habis itu saya satu meja nih sama penghujat itu, saya ngeri dua hal. Satu, nanti kalau azab tiba-tiba turun di sini saya kena. Kedua, nanti di pertanggungjawabannya gimana nanti? Kamu Jibril, kok waktu ini kok kamu diam, kok kamu ini, kok kamu itu, kok kamu biarkan orang mendengarkan itu. Jadi saya lagi yang kena. Lebih bagus kalau posisi saya di sini malah ngerusak, lebih bagus saya nggak di sini gitu loh. Jadi, nah nih Yuyum, udah aneh. Udah mulai bangun kukuriyuk. Nah, tuh Bang Jibril tuh kiu kukuriyuk. Gitu lanjut. Bangun Yom. Woi bangun. Udah bangun dari tadi, cuman siapa yang ngemut tadi ya, dimut ya? Siapa yang ngemut? Gak mau gua. Tadi ngomong kagak ada suaranya. Bang ngemut permen Iya. aja. Apalagi ngemut lu. Bang Yuyum. Di sini nggak ada emut, Bang Yuyumnya. Kalau di emut itu bahaya. Jijik. Bang, saya mau nanya nih Bang, tadi kan Bang jelasin tuh ya. Bang siapa tadi, Bang Jibril ya? Dari tadi udah nanya. 99 sifat Allah itu Bang. Nah itu adanya di mana tuh Bang? Di Al-Quran apa di hadis Bang? Di Al-Quran Bang, itu sifat-sifat beliau itu ditukil dari isi Al-Quran itu sendiri Bang. Oh jadi maksudnya nggak ada suratnya ya Bang ya? Maksudnya secara menyeluruh disimpulkan gitu Bang ya? Ditukil Bang, dikutip dari Al-Quran itu sendiri. Berarti kalau 99 itu bisa berapa ayat tuh yang dikutil itu? Ditukil Bang, bukan Ditukil ya, ditukil. Sorry. dikutil. Ditukil Bang. Iya, dari kan di Al-Quran itu ada Bang Yuyum. di apa namanya? Jadi nggak fokus. Kan di Al-Quran itu ada 6.000. Biar fokus. Tenangin dulu Bang Jibril. Di Al-Quran itu kan ada 6.000 ayat lebih. Ada 6.000 ayat lebih. 99 sifatnya itu kan dari sifat beliau Bang. Maksud saya gini loh Bang, maksudnya itu ya yang menyimpulkan jadi 99 itu siapa? Dia itu maksudnya yang kayak Ibnu Katsir atau di mana-mana tuh Bang. Itu memang sifatnya Bang. Jadi kalau abang baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai selesai dan abang catat sifat beliau, itu memang ada 99 dan itu semua Bang. Nggak usah ikut tafsir ini tafsir itu pun udah ada di situ Bang. Oh ya, saya cuma mau tahu aja maksudnya itu dari mana, maksudnya yang bikin 99 itu siapa gitu loh. Ada di situ, ada di Al-Quran itu sendiri Bang. Oh ya udah kalau gitu kan saya Sama Bang Yuyun, seumpama Tuhannya Bang Yuyun ada di Bible-nya, itu sifat-sifatnya Tuhan di Bible itu disebutkan. Tuhan lapar, Tuhan ngantuk,
Tuhan kalau minum anggur ikut mabok. Dan itu ditulis semuanya ada sesuai dengan Bibelnya. Bukan kata saya, di Bible-nya juga disebutkan Tuhan lapar, Tuhan makan ikan goreng, itu ada tuh sifat namanya, ada di situ Bang Yoyon. Jangan lupa tap layar teman-teman. Kalau Bang Yuyum Tuhannya namanya siapa Bang? Tuhannya Tuhannya namanya Yahweh, dikenal melalui Yesus Kristus. Ada berapa Bang? Satu. Yahweh apa Yesus? Satu. Yesus itu bagian dari Yahweh. Jadi firman, Yesus itu firmannya Yahweh. Oh, Abang sama kayak tadi yang si ibu-ibu itu ya, yang Tuhannya boyband ya? Ya, saya Trinitas. Oh, yang bertiga-tiga itu ya? Satu, nggak bisa dibilang tiga Bang. Boyband. Dia satu. Iya, ya tapi kan Abang yang misahin tadi. Lah kayak maksudnya gini kan, Abang kan kayak Abang aja lah. Abang ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Itu kan jadi satu. Kalau Abang rohnya nggak ada, mayat dong. Kayak begitu modelnya Bang. Oh, berarti Tuhan Abang gitu. Kalau nggak ada Yesus, Nggak bisa Tuhan dibilang, Bapaknya mayat. Nggak bisa dibilang begitu. Jadi kan Tuhan. Nah, kan Abang yang analogiin saya roh, nih. Gimana? Allah itu ada roh, ada firman. Ya Allah sendiri. Jadi Bapa, orang Kristen bilangnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu satu. Itu nggak bisa. Terus analoginya, ya berarti bertiga dong. Kan Abang yang misahin nih. Abang yang misahin, bukan saya. Nggak bisa tiga, itu satu. Lah tadi Abang bilang Ya tiga. fungsinya yang tiga, bukan oknumnya yang tiga, oknumnya satu. Oh, oknumnya satu. Iya, satu. Nah, jadi di awal-awal tuh yang di firman di awal-awal tuh Tuhan bersama firman itu berarti satu tuh. Satu. Nah, terus si firman siapa? Firman itu kan baca kayak di Yohanes 1 itu firman itu bersama-sama, dan firman itu adalah Ya kan bersama-sama. Udah berarti udah berduaan tuh. Satu. Kalau dong. sendiri kita nggak bersama-sama, Bang. Masa saya bersama-sama Satu sendirian, dong. Bang? Satu. Firman itu kan ada di dalam diri Allah. Heeh. Ya kan? Nih, sekarang saya bersama-sama ngambil kopi nih. Habis itu saya bersama-sama Saya. gitu. Saya bersama-sama minum kopi gitu, Bang. Kan saya sendiri, Bang. Abang baca Yohanes 1 lah. Bukan. Firman itu bersama dengan Allah. Iya kan bersama, Bang. Jadi Berarti firman itu nggak ada sendiri di dalam dong. diri Allah, Bang. Sama berarti bisa dikatakan dua, Yum. Nggak bisa dong. Kan bersama. Firman itu kan akal budinya Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Izin ya, izin dulu Bang Jibril dan teman-teman. Nih ada Kiai Asy'ari datang dari Jawa Masya Timur ke tempat Allah. Bang Sandi. Ini lagi mau nikahin abis online, mau diresmikan di offline-nya sampai nanti malam nih. Lagi main nih. Lanjut aja, lanjut. Lagi di mana, Bang? Jakarta di daerah Cilincing. Tempat Mantap. Bang Sandi nih. Ada harimnya dari Jawa Timur nih dibawa sama Kiai Asy'ari nih, dari pondoknya ditinggal cuman guru-guru buat kayak Masya Allah. buat biar Kiai nikah online biar di offline-in biar bener gitu loh. Insya Allah, insya Allah. Nih di rumahnya Bang Sandi. Lanjut aja ngobrolnya dulu, lanjut. Siap, Ustaz. Api Jabodetabek biar pada bener ngindarin maksiat, ngindarin zina. Itu dia, harus. Lanjut. Kalau enggak ntar ini. Bang, siapa namanya? Bang Yuyum. Yuk, Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu berdua, Bang. Dan firman itu adalah Allah. Lanjut dong bacanya, jangan dipotong. Iya, oke. Dan firman itu adalah Allah. Nah, Nah, jadi berdua apa bersatu tuh? satu dong, itu kan dari depannya Allah itu. Iya, tapi dibilang di situ firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Aha. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas dong di sini firman itu adalah Allah. Masa ya? Jadi masa itu jadi bisa dibilang jadi Tuhan Abang yang mana? maksudnya ya Allah. Oke, Allah berarti Bapa ya. Yahweh. Habis itu Yesus siapa? Yesus itu firman yang menjadi manusia. Dua dong berarti. Satu. Bang Jibril. Gini Yum, gini. Yum, analoginya seperti ini Yum. Ini rokok bersama-sama dengan korek dan semuanya ini adalah rokok gitu.
Bagaimana abang bisa bisa bilang dua, nah sedangkan firman itu yang jadi manusia, firman itu kan Allah. Bagaimana jadi dua? Ya dia memang jadi manusia, tapi asalnya kan itu dia Allah. Jadi satu. Udah. Udah bang. Ya, yang jadi oke. manusia itu firman loh. Oke. Berarti kalau si Yesus nggak ada, Tuhan Bapa mati gitu. Ya enggak lah, beda lah. Kan ada Lah. bapaknya ya, kan yang firman yang jadi manusia. Nah, berarti bergantung dong Tuhan abang. Bagaimana bergantung? Iya dong. Kalau nggak ada yang satu, dia nggak ada. Lah kan secara otomatis itu akan ada. Waduh, otomatis nih sekarang pakai Lah otomatis iya dong. nih. Hah. Logikanya kan Allah itu terdiri Allah dan roh. Dalam Nes. Itu kan satu. Mm-mm. Itu nggak bisa dipisah. Oke. Si Bapak tuh punya roh nggak? Ya namanya juga Allah itu kan roh. Oke. Berarti Allah roh ya. Kelihatan. Oke, Allah itu Allah roh roh. ya. Oke. Iya. Abis itu si Firman yang Yesus itu punya roh nggak? Ya punya lah. Punya juga. Berarti dua rohnya ya. Manusia, Yesus ini kan jadi manusia. Oke, berarti dua rohnya ya. Ya satu lah roh. Lah, tadi kan saya roh tanya Bapak abang ya. Sekarang Nah, saya tanya abang, kalau roh Allah ini ngasih ngidupin kita roh, jadi rohnya banyak. Roh itu kan bisa dibagi-bagi ya, Allah ya bisa memberikan roh kepada siapa saja. Dia kan manusia, Yesus kan udah jadi manusia. saya bukan Tuhan, Bang. Meskipun saya rohnya dari Tuhan, tapi saya bukan Tuhan. Bang, Saya orang. Yesus kan jadi manusia, Heeh. tapi dasarnya itu dia firman. Si Yesus ini ada punya roh nggak? Ya namanya udah jadi manusia ya ada rohnya lah. Berarti dua dong, roh Allah sama roh Yesus. Aduh ribetnya abang nih ngartiinnya. Lah, abang yang ribet bang. Kalau saya sih gampang, kul huwallahu ahad bang. Abang yang ribet. Artinya abang sekarang kan firman Allah itu nggak bisa dipisah, bukan bagi jumlah Allah tapi bagaimana fungsinya Allah. Nah firman itu jadi manusia. Paham. Jadi si Yesus ini Tuhan juga kan? Manusia. Iya manusia, tapi ketuhan-tuhanan kan? Abang mesti tahu ya Tuhan itu kesebutan Tuhan itu gelar. Jadi Iya. sebutan Tuhan itu gelar. Abang nggak bisa bilang Tuhan untuk Yesus itu Allah Bapa, bukan. Jadi? Tuhan itu gelar sebagai penguasa. Setuju. Yesus itu dibilang Tuhan karena dia penguasa. Dia penguasa apaan bang? Umur 33 masih tinggal di rumah maknya, menguasain apaan dia bang? Hah? Nguasain apaan umur 33 masih tinggal mamanya? Matius Raja 28. segala raja. Matius 28 baca. Itu kan Apa itu? ya, perkataan Apa? Dia beli rumah? Coba apa? Kepadaku sudah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Iya katanya kan? Bukan katanya, itu perkataan Yesus. Iya, iya kata si Yesus ini yang nggak punya rumah tadi. Itu perkataan Yesus. Iya, paham. Nggak, ini balik lagi nih sebelum ke rumah-rumah nih. Nanti saya tanyain sertifikatnya lagi ribet. Nggak, ini si Yesus ini bang, si Yesus ini punya roh nggak? Ya punya lah manusia. Oke, abis punya itu si Roh Kudus, Orang nggak punya abis itu, roh itu abis itu si Roh Kudus ini punya roh nggak? Mati dong, mayat dong. Iya, Kan makanya. Allah nggak ada rohnya. Betul. Abis itu si Roh Kudus ini punya roh nggak? Ya namanya Roh Kudus. Abang gimana nanyanya? Nah, berarti ada berapa roh di bang? Abang, satu. Lah, Lah jadi pas, namanya juga Tuhan. jadi pas si Yesus rohnya di Yesus, Tuhan Bapa nggak punya roh? Gedein. Abang kocak juga ya. Lah, abang yang kocak, Tuhannya 3 sapi 1 apa 3? Ini kayak Bagaimana abang bisa Jenderal bilang Sudirman Tuhan aja udah berubah jadi ganjil genap, bang. Abang masih 3 in 1 aja dari kemarin. Bagaimana abang bisa bilang Tuhannya 3? Tuhannya 1. Tuh. Coba. Tuhan sama dengan roh. Firman menjadi manusia jadi Yesus. Yesus itu manusia yang memiliki roh. Ini Tuhan roh. Ini Yesus punya roh. Berapa itu? Berapa roh? Ribet ya mikirnya ya. Lu kok ribet? Orang lu sendiri yang ribet. Yang ribet keimanan lu bang, yang ribet bukan kita. Kalau Iman kita lu mah yang kagak ribet, gue bingung. Kita emang kagak ribet. Lo aja yang bikin ribet.
Gimana ini? Tuhan sama dengan roh. Yesus manusia memiliki roh. Ada berapa roh sih? Bang, manusia itu kan ada rohnya. Ini kan dia udah jadi manusia, Firman. Bagaimana? Ya kan ada roh kok, ada roh dong. Ya iyalah manusia bagaimana kagak ada rohnya? Nah, itu dia. Ini enak nih kalau di bahasa Betawi gini. Berarti manusianya ada rohnya dong? Iya kan? Itu kan nggak perlu dijelasin kalau yang Abis itu yang bapak rohnya gimana? Amuba dia, membelah diri. Tapi gimana nih? Allah ini kan maha kuasa, Bang. Heeh. Kita kan manusia dikasih roh semuanya. Heeh. Ya kan? Heeh. Tapi saya bukan Tuhan. sama Saya punya roh Roh juga, Kudus. tapi saya bukan Tuhan. Gimana nih? Iya, beda yang roh yang abang punya, roh yang saya punya, roh yang abang. Ya terus apa bedanya roh saya sama roh Yesus, Munaroh? Sama sebagai manusia. Ya sama kan? Iya, Terus di mana Tuhannya dia kalau kita sama? Dia kan dari firman. Dia dibentuknya dari firman. Jadinya dia Mana firmannya? Kan udah yang jadi brojol, daging. Yang brojol dari Bunda Maria. Heeh. Kan? Heeh. Dia manusia biasa. I- Yang punya ya. roh, abang juga punya roh. Saya Ya juga terus punya di roh. mana ketuhanannya? Katanya Tuhan. Itu dia hakikatnya dari firman. Nah loh, Artinya jadi apa? hakikat sekarang ada diksi baru lagi dimasukin. Begitu mentok diksi baru gitu ya. Bukannya mentok, bagaimana mentok? Dia kan firman Allah yang jadi. Ya abang udah manusia. mentok tadi, abang ngakuin Yesus manusia. Tadi katanya Tuhan. Nggak mentok. Ini bukannya mentok, itu kan karena dia firman yang menjadi manusia. Atret dulu bang, atret dulu. Bingung orang ya memang lah muslim susah nerimanya lah kalau begini kan. Ya bukan muslim nerimanya bang, ini nggak usah bawa muslimnya deh. Saya nggak beragama deh. Saya bahlul deh. Saya mau paham nih gimana sih Tuhan abang nih. Bang Jibril, coba aneh tulis dulu Bang Jibril. Tuhan sama dengan roh. Tadi gitu kan. Manusia, Yesus itu lahir jadi manusia punya roh. Bener kan? Berarti roh Tuhan, terus roh Yesus. Ada berapa sih sebetulnya? Ini udah aneh tulis nih. Roh Kudus? Ada lagi roh kudus. Oh, Roh Kudus juga ada. 3 rohnya. Ini sebetulnya berapa sih Tuhannya? Nah, tuh. Loh. Coba Bang Tuyul dijelaskan biar Bang Tuyul, Bang Yuyun, jadi Bang Tuyul. Jelasin ke kami Bang Tuyul, Yuyun, biar jelas kitanya. Kita nggak usah ngomongin kedagingan kayak kudus kayak Tuhan kayak nggak usah. Jadi nih abang punya Tuhan 3, tapi 3-tiganya punya roh. Abang ini siapa nih kagak ngerti dibilangin satu yang Iya disebut 1, Bapa. tapi rohnya ada berapa? Sabar, denger dulu Bapak. Oke, iya. Kita sebutnya Tuhan itu Bapa. Bapak mempunyai firman dan roh. Bapak kalau tidak punya firman berarti batu. Punya roh berarti batu, mati, ya kan? Nggak punya firman berarti nggak bisa apa-apa. Itu sudah ada sejak dari permulaannya sudah ada. Allah itu satu. Yum, aneh tulis ya. Tuhan firman memiliki roh. Sama apa roh? Tuhan itu roh, bener kan? Ya, Nah, transenden udah lah. aneh tulis nih. Terus Yesus manusia, ya toh? Yesus itu manusia toh? Ya. Ya, manusia itu punya roh nggak? Ya punya lah. Nah, punya. Berarti di sini Tuhan itu sama dengan roh. Yesus memiliki roh. Ada berapa roh? Ya saat roh dia kan sudah jadi manusia, roh manusia lah. Oh, kalau gitu daripada aku bingung, Bang Jibril bingung, Tuhan itu sama dengan roh, Yesus manusia memiliki roh, mending aku pilih roh aye. Enak. Bener dah? Ente bagaimana? Nggak gitu dong Samsul. Aduh, jadi berantakan lagi. Nggak, Bang Yuyum. Biji mana jadinya Tuyul? Terangin ke Nah, Bang itu Jibril dia. biar Coba. Bang Jibril paham biji Tuyul. Biji Tuyul. Gimana gitu? Iya, tuh ada orang Kristen tuh kan biasanya disebut Bapa atau Yahweh. Yahweh itu mempunyai roh dan firman dan roh. Nah, terus firmannya itu jadi manusia itu satu, nggak bisa dibilang Tuhan. Lagi, Bang Jibril, gitu, Bang bukan Jibril. jumlahnya ada 3. Bagaimana fungsinya? Jadi Oke, stop di situ.
Bang Yuyum. Nih saya ulangin nih kalimat Bang Yuyum ya. Jadi Tuhannya Bang Yuyum namanya Yahweh. Habis itu sumber, punya itu segala sumber kehidupan. power bank deh. Habis itu si Yahweh ini punya mempunyai firman. Punya firman sama roh. Punya Allah, daya pikirnya Allah. Iya, tunggu bentar. Ini biar saya paham nih. Si Yahweh punya 2, firman sama roh. Si firman ini jadi orang. Ya. Nah, orang ini berroh nggak? Ya namanya manusia ya ada rohnya lah, Bang. Iya berarti 2 dong. Bagaimana Katanya 2? rohnya 1. Aduh, kan. Jadi si firman jadi orang nggak ada rohnya, ada kan? Kalau manusia tidak punya roh, tubuh dan jiwa mati dong, mayat dong manusia. Nah, terus yang abang bingung apa nih? Rohnya ada berapa nih? Ya roh siapa nih? Roh Tuhan abang? Hah? Yahweh? Ya rohnya ada 1 lah, roh kudus tuh. Si Yesus nggak ada roh? Ya ada lah. Berarti 2 dong rohnya. Manusia lah. Tapi berarti dia asalnya dari firman. Iya, berarti rohnya 2 dong. 1 dong, bagaimana rohnya 2? Lah kan ada roh Bapa, ada roh Yesus. Aduh, keder juga nih. Lah kan. Dari mana rohnya 2? Abang yang bilang si daging jadi manusia. Si firman jadi manusia. Si manusia ya punya roh. Ya iya. Nah, habis itu si Bapak kan punya roh juga. Nah iya. Nah, berapa rohnya tuh? Firman kan jadi manusia, jadi rohnya manusia lah Yesus. 2 dong rohnya. Ya rohnya 1 nih. Siapa nih yang 2 rohnya siapa nih? Roh Bapak sama roh Yesus 2 dong. 1 ya roh Yesus, ya roh Bapak ya roh Bapak La lah. haula wala quwata illa billah. Udah, capek gue. Lapar Roh yang ada. Bapa 1. Yesus sebagai manusia punya roh lagi. Berarti roh Bapa 1, rohnya Yesus 1. Bener kata Bang Jibril itu. Kan Yesus sudah jadi manusia, firman itu kan jadi manusia, bagaimana ya Bang? Iya, tapi manusia dia ada rohnya kan, Munaroh. Iya, manusia. Iya, udah berarti 2 dong. Apanya yang 2 nih? Rohnya. Bagaimana rohnya? Roh Bapak sama roh Yesus ada berapa? Sekarang manusia sekarang kalau saya nih, roh saya. Wah, gue colok juga nih sablak di depan mata gue. Si Yesus punya roh, si Bapak punya roh. Ada berapa rohnya? Siapa yang ada berapa nih? Rohnya. Rohnya siapa? Si Yesus punya roh, si Bapak punya roh. Ada berapa rohnya? Yesus itu kan manusia, udah jadi manusia, firman. Iya, gue nggak ngomongin manusianya. Yang gue tanya, si Yesus punya roh, si Bapak punya roh. Ada berapa rohnya? Apa ini yang ada berapa rohnya nih? Rohnya ada berapa? Rohnya siapa nih? Dua-duanya. Bagaimana rohnya Allah ya? Emang dia jago ngeles nih. Mantan Bang, dia lagi, Bang demen Jibril. banget bawa bajai, heran gue. Tulis lagi Bang Jibril, tulis. Tuhan itu sama dengan roh. Bener nggak Yum? Yesus manusia yang dilahirin Tante Maria punya roh nggak? Punya dong, jelas sudah manusia. Punya. Manusia kalau Oke. punya roh mati Yesus punya roh. Bapak itu atau Tuhan itu sama dengan roh. Ada berapa roh di situ? Jadi? Ada berapa roh? Rohnya Yesus sama roh. Satu lah roh. Mati bijak. Yesus kan jadi Mampus. manusia. Emang nggak bakalan ngaku. Ini kita mau tunjukin CCTV-nya juga nggak bakalan ngaku ini. Ini udah ditulis Bang, ditulis aja masih nggak ngaku. Kita mau tunjukin CCTV-nya juga nggak bakalan ngaku. Ini bocah kayak begini. Udah tinggal masukin aja, udah masukin. Capek. Oh, berarti maksudnya Bang Yuyum ini, manusianya si Yesus ini kemasukan roh Tuhan, gitu ya? Sekarang manusia nih kan ada rohnya, bagaimana? Iya. Ada rohnya, Tadi juga mati gitu, dong Bang manusia. Jibril juga gitu. Dari tadi udah ngomong.
Udah bener kan? Kan ini kan manusia si Yesusnya kemasukan roh dari Bapa, artinya roh dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhannya, rohnya nggak ada. Berarti Tuhannya nggak punya roh tuh. Karena rohnya udah masuk ke Yesus. Itu biji mana itu tuh, Yul? Bagaimana rohnya udah gak ada, ya roh Tuhan tetap di Tuhan lah. Bagaimana firman Tuhan tetap di Tuhan lah. Emangnya kata Tuhan kagak maha kuasa kalau firmannya jadi manusia habis firmannya. Enggak nih, ini ada hampir 500 orang sama kita yang di atas. Masa kita yang botol dia yang bener? Coba. Coba deh. Bingung nggak? Udah. Aneh mau makan dulu. Ini abang-abang Gimana? Ini pasienmu Bang Jibril, ini pasienmu Bang, jangan kabur Bang. Enggak udah mau makan. Enggak, tapi emang Bang Yang Jibril ada dapet gue kunyah pasien, dia. nemu aja pasien yang kayak gini kagak Yang ada berobat- gue berobat kunyah, apa yang karena ada itunya? yang ada gue kunyah. Nih, yang ada dia udah tahu orang tadi dia bilang soal CCTV ini, kalau ada CCTV juga nggak ngaku, dia ketawa. Dia udah tahu ini. Emang jago aja, emang anak Betawi begini. Kalau udah mentok nih dia atret nih. Kan? Bagaimana jadinya Kan ini Bang ketawa. Yuyun? Bagaimana Bang Jibril biar makan dulu. Kita diskusi pelan-pelan ulang lagi nih Bang Yuyun. Maha benar Berarti Allah Tuhan dengan punya segala roh. firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jibril. Jadi Bang Jibril tadi bilang, Bang Yuyun jawab, Tuhan punya roh. Apa Tuhan itu sendiri roh? Tuhan itu sama dengan roh, Ustadz Hanafi. Oh, Tuhan sama dengan roh. Rohnya Tuhan masuk ke Yesus. Gitu Bang Yuyun. Kagak gitu tadi dia cerita. Jadi Terus gimana? Yesus tuh turun jadi manusia yang dibrojolin tuh sama Tante Maria. Nah, manusia itu punya roh. Berarti rohnya Tuhan sama rohnya si Yesus itu beda cerita. Tadi dia bilang gitu. Cuma dia Jadi malu Yesus ngakuin. punya dua roh berarti. Ada roh Tuhan, ada roh Yesus. Bagaimana ini maksudnya dijelasinnya ini Bang Yuyun? Bang, manusia itu kan ada rohnya, kalau kagak ada rohnya mati dong. Bagaimana ente? Iya, Nah, berarti ada dua. Ada roh Tuhan dan ada roh Yesus. Begitu kan Bang Yuyun? Iya betul itu harusnya. Tapi kenapa Kalau kita sebagai goblok manusia, sih? iya dia ada rohnya. Bagaimana kagak ada rohnya manusia? Nah, terus rohnya kalau Tuhan? seperti itu, kalau seperti itu, Bang Yuyum, kalau seperti itu konteksnya, Bang Yuyum manusia, saya manusia, berarti Bang Yuyum sama saya punya roh kan? Ya punya lah. Punya, oke. Nah, pertanyaannya, saya memiliki roh yang ada di dalam diri saya, ini rohnya sumbernya dari mana? Ciptaan Tuhan, dari Tuhan. Dari Tuhan, berarti roh dari Tuhan, kan gitu. Nah, kalau roh yang ada di dalam tubuh saya yang berasal dari Tuhan, apakah saya Tuhan? Ya bukan lah. Bukan. Nah, kita kembali kepada konteks di Yesus. Yesus manusia, di dalam dirinya adalah roh yang berasal dari Tuhan. Apakah Yesus itu Tuhan? Yesus itu kan dari firman Tuhan. Iya, berarti Yesus itu ini dari adalah manusia, Tuhan. Inkarnasinya firman Tuhan. Dan firman Iya, Tuhan itu firman- adalah Tuhan. Iya, Yesus kan di dalamnya kan ada roh dari Tuhan. Iya Iya. kan? Nah, apakah Yesus ini adalah Tuhan? Iya, karena dia dari firman Tuhan. Nah, oke, saya ikutin dari firman Tuhan. Nah, Bang Yuyum dengan saya bisa jadi manusia itu karena firman Tuhan. Apakah saya adalah Tuhan? Oh bukan, abang sama saya Bukan. firman Tuhan. Abang berjolek dari ma bapak kita kawin. Nah, Oke, tetapi kan iya dari hubungan biologis kan? nah iya. Nah, betul. Nah, yang jadi pertanyaan, di dalam kandungan bayi pasti kan ada sumbernya. Sumbernya kan pasti dari Tuhan, betul enggak? Iya, terus itu kan dari firman Tuhan itu jadi manusia. Iya, berarti Bang Yuyum mengiyakan sendiri bahwa semua manusia berasal dari firman Tuhan, betul? Oh enggak juga, enggak juga. Oh, Mak. Abang sama saya bukan. Au. Abang sama saya dari ma bapak